إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Al-Arba'un Al-Qalbiyah karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-23 dari Amr ibn Taghlib radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utiya, diserahkan kepada Nabi, bimalin, harta, au sabyin, atau tawanan. Ya, tawanan ini identik dengan pengertian budak. Faqasamahu, lantas Nabi membagikannya. Nabi berikan kepada sejumlah orang dan tidak Nabi berikan sejumlah orang. Maka sampai ke telinga Nabi, annalladzi taraka adabu, bahasanya orang yang tidak Nabi beri harta, mereka mencela Nabi. Fahamidallaha, maka Nabi mengumpulkan para sahabat dan Nabi buka dengan memuji Allah, thumma athna alaih, kemudian Nabi menyanjungnya. Maka ini berarti klarifikasi dari Nabi berkenaan dengan celaan sebagian orang. Thumma qala, kemudian Nabi katakan, amma ba'du, wallahi, maka demi Allah, sungguh aku memberi pada seseorang dan aku tinggalkan orang lain, dan orang yang aku tinggalkan lebih aku cintai dibandingkan orang yang aku beri. Walakin, akan tetapi aku beri pada sejumlah orang karena aku lihat pada hatinya terdapat al-jaza', keluh kesah, wal halak, dan keluh kesah. Sedangkan wa akilu, dan aku serahkan, dari kata-kata wakala yakilu, wakala yakilu, kemudian akilu, aku serahkan sejumlah orang yang lain yang tidak Nabi beri. Nabi serahkan ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina, Nabi serahkan dan Nabi andalkan rasa kaya yang Allah letakkan di hatinya. Demikian juga kebaikan yang Allah letakkan di hatinya, fihim, di antara orang-orang tersebut yang tidak diberi karena dianggap hatinya adalah hati yang kaya dan penuh kebaikan, adalah Amr ibn Taghlib. Amr komentar, demi Allah, aku tidaklah ingin anali bi kalimati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku itu ditukar dengan onta merah. Artinya beliau sangat gembira, senang sekali dengan pujian Nabi di hadis di atas. Seandainya kalimat tersebut ditukar dengan onta merah, beliau tidak suka. Beliau lebih suka kalimat itu dibandingkan onta merah. Penjelasannya di hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi harta atau tawanan, yaitu budak. Dalam riwayat Al-Ismaili, beliau diberi harta dari Bahrain. Jadi hadis ini riwayat Bukhari, dan hadis riwayat Bukhari sampai kepada kita itu melalui riwayat, melalui jalur-jalur. Dan di satu jalur ada yang tidak ada di jalur yang lain. Nah, di antara jalur riwayat Bukhari itu ada namanya jalur riwayat Al-Ismaili. Jadi ini sama-sama Sahih Bukhari. Cuma kalau versi non Ismaili tidak ada kalimat minal Bahrain.
Tapi di versi Ismaili ada kalimat minal bahrain. Lantas Nabi bagikan pada banyak orang, Nabi berikan pada sekelompok orang, dan tidak Nabi berikan pada yang lain. Nabi jumpai orang-orang yang tidak diberi, dalam diri mereka ada ketidaksukaan dengan hal tersebut. Lantas Nabi SAW memberikan ceramah di tengah-tengah mereka, dan Nabi jelaskan kepada mereka dan yang lain bahasanya pemberian dunia itu tidaklah bermakna ziyadata fadlin, orangnya lebih istimewa. Tidak pula bermakna ziyadata ajrin, orangnya lebih banyak pahalanya. Dan tidak diberi pemberian dunia tidaklah bermakna nuzulal makanah, turunnya kedudukan, wal qadr, dan martabat. Maka Nabi memberi sejumlah orang karena Nabi mengkhawatirkan mereka murtad menjadi kafir, dan Nabi tidak beri yang lain karena di hati mereka sudah ada kekayaan dan kebaikan. Terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di Musnad Ibnu Abi Syaibah, namun ini dinisbatkan juga kepada Nabi marfu' di riwayat Imam Ahmad. Di sini ditegaskan yang riwayat yang sahih kalau riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Nah, Allah tidaklah memberikan nikmat iman, nikmat agama kecuali pada orang yang Allah cintai. Fa idza ahabballahu 'abdan a'tahu Allahul imana. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan keimanan pada orang tersebut. Penjelasan lebih lanjut amma ba'du, maknanya adalah setelah memuji Allah dan menyanjungnya. Qala Qadiyat Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, amma ba'du adalah kata yang digunakan oleh seorang khatib, seorang penceramah untuk memisahkan dari maka nafi min hamdin wa thana'in, kalimat yang mengandung pujian dan sanjungan, untuk berpindah kepada ma yuridu takalluma fihi, materi pokok yang ingin dibicarakan dan disampaikan. Nabi mengatakan fa wallahi, demi Allah, maka Nabi aqsama bersumpah untuk menegaskan perkataannya dan menjelaskan bahasanya terkadang Nabi tidak memberi pada seseorang satu pemberian karena Nabi mencintainya, bukan karena kurangnya martabatnya di sisi Nabi, dan bukan karena keinginan untuk tidak memberinya. Walakin akan tetapi aku memberi sejumlah orang karena aku lihat di hatinya itu terdapat keluh kesah dan keluh kesah. Maka Nabi jelaskan di awal bahasanya anal man akana lil mahabbah, bahasanya tidak diberi itu karena cinta. Dan kemudian Nabi jelaskan bahasanya pemberian itu boleh jadi karena penyakit yang ada di hati. Hal itu dikarenakan hati mereka mengandung dan memuat rasa cinta dengan dunia dan ketergantungan dengan dunia. Jaza adalah kebalikan dari sabar. Berarti jaza artinya keluh kesah. Sehingga definisi jaza adalah sidatul qalaqi, kecemasan yang hebat dikarenakan musibah. Sedangkan hala definisinya adalah jaza yang luar biasa. Al-Aini rahimahullah ta'ala mengatakan al-jaza itu kebalikan dari sabar. Jazaan, jazuan. Ya, masdarnya bisa jazaan, bisa jazuan. Isim fa'ilnya boleh jaziun, boleh jaziun.
Ya'qub mengatakan jaza artinya al-faza, ketakutan, sedangkan hala artinya afhasul faza'i, ketakutan yang paling jelek. Orang Arab mengatakan rajulun haliun, boleh juga haliun, boleh juga haluun, boleh juga hilwa'un, dan boleh juga hilwa'atun. Artinya jazu'un adalah harisun, orang yang rakus. Al-Faraq mengatakan halu artinya ad-dujur, orang yang bosan. Dan sifatnya sebagaimana yang Allah katakan, orang yang halu itu Allah jelaskan di surat Al-Ma'arij, idza masal syarru jazu'a wa idza masal khairu manu'a. Jika mendapatkan kejelekan berkeluh kesah, jika mendapatkan nikmat dan kebaikan pelit. Inilah sifat halu. Dan ada yang menjelaskan halu adalah orang yang yafza'u, takut, wa yajza, dan berkeluh kesah minasyari, karena keburukan dan musibah. Abul Abbas Al-Mubarak mengatakan rajulun halu artinya tidak sabar dengan kebaikan, yaitu nikmat, tidak pula kejelekan, yaitu musibah. Hatta yaf'ala fi kulli wahidin minhuma, sehingga dalam setiap dari dua keadaan tersebut yang dilakukan adalah satu hal yang tidak benar. Ibnu Kaisan mengatakan Allah ciptakan manusia menyukai apa yang menyenangkannya dan memuaskannya, dan lari dari semua yang tidak dia sukai dan dia marah karenanya. Kemudian Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, menyembahnya dengan menginfakkan apa yang dicintai, yang dia cintai, dan bersabar menghadapi apa yang tidak disukai. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala, wa hadzal hadits, dan hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari rahimallahu ta'ala di sejumlah bab dalam Sahih Bukhari. Di antaranya dimasukkan pada bab firman Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massal khairu manu'a. Kemudian Al-Bukhari mengatakan yang dimaksud dengan halu' adalah dujur, orang yang mudah bosan. Abul Hasan Ibnu Battal mengatakan, Al-Muhallab mengatakan makna dari bab ini adalah menetapkan dan menegaskan kalau Allah menciptakan manusia dengan akhlaknya, allati khalaqallahu 'alaiha, yang akhlak tersebut jadi akhlak bawaan manusia. Akhlaknya adalah halak, yang kemudian dijelaskan hala itu maknanya adalah al-mana, pelit dengan nikmat, wal i'ta, dan memberi, kemudian sabar menghadapi kesulitan dan berharap pahala karena kesulitan itu, berharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa fassara halu'a fi qauli man qal, dan Al-Bukhari menafsirkan halu' dengan perkataan ulama yang mengatakan bahasanya makna halu' adalah dujur. Yaitu mudah bosan. Li'anal insan idza masyahu syarru dajira bihi, karena seorang itu jika karena manusia jika tertimpa kesulitan dan kesusahan dia bosan dengannya sehingga tidak bersabar dan berharap pahala. Dan menjadi kewajiban orang yang mengimani takdir, baik yang baik ataupun yang jelek, dan orang yang menyadari bahasanya apa yang menimpanya tidak mungkin meleset, dan yang meleset tidak mungkin menimpanya, memiliki kewajiban untuk
bersabar menghadapi setiap kesulitan yang menimpanya. Tidakkah engkau lihat bahasanya Allah Ta'ala telah mengecualikan orang-orang yang sholat, yang itu orang yang terus-menerus mengerjakan sholat, yang tidak bosan dengan berulang-ulangnya sholat pada mereka, dan tidak bosan. Kenapa tidak bosan? Karena mereka berharap pahala karenanya. Dan mereka muktasibuna mengupayakan dengannya, dengan salat yang dikerjakan tersebut, perniagaan yang menguntungkan di dunia dan di akhirat. Demikian juga mereka tidak menghalangi hak Allah di harta mereka. Fa'arafaka bima khalaqallahu alaihi ahlal jannati, maka Allah kenalkan kepada Anda dengan akhlak mulia yang Allah ciptakan penduduk surga itu demikian keadaannya. Dan pengecualian pemustasna bihi, dan pengecualian untuk orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang berharap pahala, bahasanya mereka adalah orang yang bersabar untuk mengerjakan sholat dan bersedekah. Faqad abhamaka, sungguh Allah telah memahamkan padamu bahasanya siapa yang mengaku-ngaku dirinya memiliki kemampuan, memiliki daya, upaya dengan pelit, wasuh dan pelit, wadojar, dan berkeluh kesah atau bosan dengan musibah yang terjadi, wadojar minal amlak, karena kefakiran, wal fakr, dan kefakiran, dan minimnya kesabaran terhadap takdir Allah yang terjadi pada dirinya, padahal semua takdir Allah itu bima sabaqa fi ilmihi, satu hal yang sudah terjadi, sudah terdahulu dalam ilmu Allah. Maka sesungguhnya orang tersebut tidaklah punya kuasa dan bukanlah orang yang beribadah dan menghambakan diri kepada Allah ala haqiqati ma yalzamuhu, sebagaimana semestinya yang menjadi kewajibannya. Maka siapa yang mengaku-ngaku kalau dia punya kuasa untuk memberikan manfaat untuk dirinya dan mencegah kejelekan dari dirinya, maka sungguh dia telah mengaku-ngaku bahwasanya pada dirinya terdapat sifat ketuhanan minal qudrati, berupa al-qudrah, kemampuan. Kemudian sabda sekian kutipan. Kemudian sabda Nabi, dan aku serahkan sekelompok orang, aku serahkan sehingga tidak diberi harta, karena aku pasrah dengan kekayaan dan kebaikan yang Allah letakkan di hatinya. Artinya aku biarkan mereka dengan anugerah yang telah Allah berikan kepada mereka berupa kekayaan jiwa, sehingga mereka bersabar dan menjaga kehormatan sehingga tidak punya tamah, wasyarah, dan rakus. An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan pemberian Nabi SAW itu tidaklah berbanding lurus dengan kemuliaan dalam agama. Artinya orang yang Nabi beri tidaklah mesti orang yang mulia. Orang yang tidak Nabi beri bukan berarti orang yang hina. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku memberi seseorang padahal orang lain lebih aku cintai. Kenapa diberi? Karena aku khawatir Allah menelungkupkan dirinya di neraka. Artinya sungguh aku memberi sejumlah orang untuk mengambil simpati hatinya, karena ada kelemahan pada imannya. Seandainya tidak aku beri, mereka kafir. Jika kafir, Allah akan telungkupkan orang tersebut dalam neraka. Dan aku tinggalkan sejumlah orang yang lebih aku cintai dibandingkan orang yang aku beri harta.
maka tidaklah aku biarkan mereka tidak diberi harta karena meremehkan mereka, bukan pula karena kurangnya agama mereka, bukan pula karena meremehkan mereka. Namun akiluhum ila ma ja'alallahu fi qulubihim minan nur, namun aku pasrahkan mereka pada cahaya yang Allah letakkan di hati mereka. Aku serahkan dengan iman yang sempurna yang ada di hati mereka. Dan aku yakin bahasanya mereka itu adalah orang yang la yatazalzalu imanuhum, imannya tidaklah goncang karena kesempurnaan iman yang mereka miliki. Hanya kembali ke iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan dan menginformasikan bahasanya pemberian harta bukan karena semata-mata iman. Bahkan wakal Nabi katakan bahkan aku memberi dan aku tidak memberi, dan orang yang tidak aku beri lebih aku cintai dibandingkan orang yang aku beri. Karena orang yang aku beri seandainya tidak aku beri dia akan kafir. Maka aku beri dia untuk menjaga keimanannya. Dan aku tidaklah memasukkannya dalam rombongan orang-orang yang menyembah Allah di pinggiran. Itulah orang-orang yang jika diberi dia akan mantap Islamnya, namun jika tidak diberi dia akan kafir. Itu di surat Al-Hajj disebut dengan orang-orang yang menyembah Allah di pinggiran. Dan orang tidak aku beri memiliki yakin dan iman yang itu mencukupkannya dari dunia, dan dia lebih aku cintai, dan dia lebih mulia menurutku, dan dia adalah orang yang berpegang teguh dengan tali Allah dan Rasulnya. Dia telah ganti dengan bagiannya dari agama itu sebagai pengganti dari bagiannya dari dunia, sebagaimana Abu Bakar dan yang lainnya i'tada bihi, mengganti dunia dengan bagiannya dari agama, sebagaimana orang-orang Ansar mengganti hina dhahaba at-tulaqa, ketika at-tulaqa itu orang-orang yang dilepas, orang-orang yang dibiarkan dan dimaafkan, itulah orang-orang yang masuk Islam saat penaklukan kota Mekah. Karena Nabi biarkan, tidak Nabi balas perbuatan zalim mereka di masa silam, maka mereka disebut dengan sebutan at-tulaqa, orang-orang yang dilepas, dibiarkan dan dimaafkan. Jika at-tulaqa itu sama dengan muslimu al-fathi, orang-orang yang masuk Islam saat fath, saat penaklukan kota Mekah. Ketika at-tulaqa, yang para tulaqa ini diberi harta yang banyak saat perang Hunain, dalam keadaan Ansar tidak diberi sama sekali, sehingga ada suara-suara sumbang dari sebagian Ansar tentang hal ini. Maka ketika at-tulaqa, demikian juga sejumlah orang Arab dari Najd, mereka pergi pulang membawa kambing dan unta, maka Ansar mengganti harta dunia tersebut dengan intolaku, mereka Ansar pergi pulang membawa Rasulullah SAW. Dan apa yang dibawa pulang oleh Ansar jauh lebih mulia, jauh lebih bernilai dibandingkan apa yang dibawa pulang oleh at-tulaqa, demikian juga sejumlah orang Arab Badui dari Najd. Sekian kutipan ini dari As-Sarlim Al-Maslul, kemudian dijelaskan oleh penulis. Ibnu Taimiyah mengisyaratkan hadis yang valid dari Anas bin Malik. Ada 9 Ansar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memberikan kepada Rasulnya harta rampasan perang dari harta suku Hawazin, ma'afa'a yang Allah berikan.
Maka mulailah Nabi memberikan sejumlah orang Quraisy, yaitu at-tulaqa, ada sejumlah mereka yang masing-masing diberi 100 ekor unta. Maka ada sejumlah Ansar yang mengatakan, semoga Allah memberikan ampunan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yu'ti Quraisyan wa yada'una. Nabi memberi harta pada orang-orang Quraisy dan meninggalkan kita, dan kita tidak diberi, padahal wasuyufuna taqturu min tibaihim, padahal pedang-pedang kita itu meneteskan darahnya orang-orang Quraisy. Kata Anas, maka disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan Ansar ini. Akhirnya Nabi mengutus seorang menemui Ansar. Lantas Nabi kumpulkan mereka fi kubbatin min adam, di satu tenda yang terbuat dari kulit. Dan Nabi tidak memanggil bersama Ansar satupun selain Ansar. Maka isi tenda tersebut hanya Ansar. Setelah mereka semua kumpul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan mengatakan, "Makana hadisun balaghani ankum." Apa itu perkataan yang sampai ke telingaku dari kalian? Faqala lahu fuqaha'uhum, maka orang-orang yang berilmu dari Ansar berkata kepada Nabi, mengatakan, amadzawu ara'ina, orang-orang yang berpikiran yang cerdas dan matang di antara kami wahai Rasulullah tidak komentar apapun. Wa ama unasun minna hadisatun athnanuhum, adapun sejumlah orang dari kami yang masih belia umurnya, yang masih berdarah muda. Lain halnya dengan orang yang sudah sepuh, seperti semestinya harus dawu ara, sudah matang mikirnya, sudah betul-betul menimbang dalam-dalam perkataan. Maka anak-anak muda di antara kami yang mengatakan semoga Allah memaafkan, mengampuni Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memberikan pada Quraisy dan meninggalkan Ansar dalam keadaan pedang-pedang kami meneteskan darah orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sungguh aku memberi sejumlah orang yang hadisun ahduhum bil kufri. Ahdun maknanya zaman, yang mereka baru saja meninggalkan masa kekafiran. Amat tartauna ayat haban nasu bil amwal wa tarji'u ila rihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian ridho dan puas orang-orang pergi membawa harta, sedangkan kalian pulang ke rumah-rumah kalian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi ma tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi. Demi Allah, apa yang kalian bawa pergi pulang lebih baik dibandingkan apa yang mereka bawa pulang. Para sahabat Ansar mengatakan, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, qad radina, kami ridha pulang membawa dirimu meskipun tanpa membawa harta. Ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka pemberian harta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sejumlah orang itu karena khawatir mereka kafir. Dan Nabi tidak memberikan minhu harta kepada Ansar adalah persaksian untuk orang-orang Ansar bahasanya mereka orang yang beriman. Waliyarjiu, dan supaya mereka kembali dengan pemberian yang paling agung dan pemberian yang paling mulia yang dibawa oleh orang yang beruntung
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan pada Abu Bakar syai'an minad dunya yakhusuhu, satu bagian dari dunia, harta dunia yang khusus spesial untuk Abu Bakar. Nabi tidak pernah memberikan pemberian duniawi yang spesial untuk Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar dalam semua peperangan itu sama dengan orang-orang yang lain. Bahkan Nabi mengambil dari hartanya Abu Bakar, atau Abu Bakar mengambil sebagian dari hartanya yang dia infakkan untuk maslahat kaum muslimin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan, mengangkat, memberikan kedudukan pada Abu Bakar, dan tidaklah diketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya gaji. Dan Nabi memberikan kepada orang-orang yang diambil hatinya, yaitu tulaka, orang yang baru saja masuk Islam saat Fathul Mekah. Demikian juga An-Najat, Nabi beri. Sedangkan orang yang terdahulu dalam Islam, orang yang pertama kali beriman dari kalangan Muhajir dan Ansar, tidak Nabi beri. Sebagaimana yang Nabi lakukan untuk harta rampasan perang Hunain dan yang lain. Amr bin Taghlib, perawi hadis, mengatakan setelah mendengar Nabi SAW mengucapkan kalimat ini, dan Nabi katakan di akhir perkataannya, di antara mereka adalah Amr bin Taghlib. Amr mengatakan, demi Allah, aku tidaklah suka perkataan Nabi itu, perkataan Nabi untukku ditukar dengan unta merah. Siapakah di antara kita yang mengenal siapa itu Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu? Dan dia adalah sahabat Nabi yang mulia di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupama boleh jadi banyak dari kita tidak mendengar anhu syai'an, tentang Amr bin Taghlib ini. Jadi banyak dari kita yang tidak mendengarnya, tidak mengenalinya. Boleh jadi pengajian ini adalah pertama kali kita mendengar ada nama sahabat yang istimewa yang Nabi puji di depan banyak orang dengan nama Amr bin Taghlib. Bahkan belum pernah terketok dalam pendengarannya nama sahabat ini mengkabul sebelum pengajian ini. Padahal sahabat ini memiliki kedudukan iman yang sangat tinggi. Wahadil manzilah, dan posisi ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak semestinya kita memiliki tekad dan keinginan untuk mengenali para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui martabat mereka dalam Islam, supaya kita bisa mencintai mereka, memuliakan mereka, loyal pada mereka, dan meladani mereka. Ibnu Battal rahimahullah ta'ala mengatakan kedudukan ini, yang ini merupakan persaksian langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada mereka, itu lebih mulia dibandingkan pemberian yang merupakan harta dunia. Tidakkah engkau lihat bahasanya Amr bin Taghlib bangga dengan hal itu? Irtabata, itu bangga sekali dengan kalimat tersebut, dan mengatakan aku tidak ingin itu ditukar dengan unta merah. Ya, pelajaran yang bisa kita kutip, kita petik dari hadis ini, yang pertama, bahasanya rizki hamba manusia laisat minallahi ta'ala, yang datang dari Allah itu tidaklah sesuai dengan kadar istihqaq, kadar berhak untuk mendapatkan rizki itu dengan derajat dan ketinggian di sisi Allah. Tidak pula di sisi penguasa di dunia. Wa innama hiya ala wajhil maslahah wa siyasah li nufusil ibad.
namun itu adalah karena pertimbangan maslahat, pertimbangan strategi untuk jiwa-jiwa sejumlah orang yang mengajak pada kejelekan. Tidakkah engkau lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pada sejumlah orang untuk mengobati hati mereka yang berisi keluh kesah, demikian juga berisi pelit. Huwa ala wajhi thiqati bitamayuziha, ala wajhi thiqati dalam bentuk percaya kalau dia istimewa karena pembagian Allah untuknya. Limanihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak memberi ahlul basair, orang-orang yang mendalam ilmunya dan orang-orang yang yakin. Kemudian di antara kandungan hadis, bahasanya manusia, baik orang yang mulia ataupun orang yang mulia, qad jubilu, sungguh mereka ini memiliki fitrah, sifat karakter gawan bayi ala hubil ata, suka kalau diberi harta dan benci kalau tidak diberi harta, kemudian tergesa-gesa mengingkari hal itu kalau tidak diberi harta sebelum memikirkan kesudahannya, illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang yang betul-betul istimewa. Maka banyak orang, meskipun dia adalah orang yang fadil, orang yang mulia kedudukannya, kuat imannya, itu boleh saja sifat bawaannya keluar, yaitu suka kalau diberi harta, tidak suka kalau tidak diberi harta. Bahkan ketika tidak diberi harta, cepat-cepat mengingkari. Kenapa saya tidak diberi? Padahal saya berhak untuk diberi. Pelajaran yang lainnya, bahasanya tidak diberi harta itu qad la yakunu madmuman, boleh jadi tidak tercela. Bahkan boleh jadi orang yang lebih mulia, bahkan itu lebih baik bagi orang yang tidak diberi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itulah yang lebih baik. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku pasrahkan sejumlah orang, aku tidak beri karena aku mengandalkan kekayaan hati dan kebaikan yang Allah letakkan di hatinya. Pelajaran yang lain dari hadis ini adalah mengambil hati orang yang dikhawatirkan kalau kesahnya atau diharapkan dengan sebab dia diberi ketaatan orang-orang yang mengikutinya. Dan di sini terdapat pelajaran al-i'tidar, menyebutkan alasan kepada orang yang punya sangkaan-sangkaan padahal realitanya tidak demikian. Maka Nabi memberikan alasan, memberikan dalam bahasa kita semacam penjelasan dan klarifikasi kenapa Nabi melakukan sikap semacam itu. Ini diberi dan itu tidak diberi. Kemudian bisa kita katakan di sini terdapat dalil bolehnya memuji orang di depan wajahnya, karena Nabi khutbah di dekat banyak orang, Nabi mengatakan fihim Amr ibn Taghlib. Ini dalil bolehnya memuji orang di hadapannya dengan syarat yakin orang tersebut tidak akan marhur, tertipu dengan pujian yang ditujukan untuknya sehingga dia jadi sombong atau semacam itu. Kemudian di sini dijelaskan bahasanya jaza wal halak itu penyakit hati.
Ini yang berkaitan dengan pembahasan kita tentang hati. Bahasanya di antara penyakit hati adalah al-jaza wal halak. Di antara indikator hati yang indah adalah al-ghina wal khair, hati yang kaya dan hati yang diisi dengan kebaikan. Itu adalah hati orang-orang yang mulia. Ya, demikian yang kita baca, kita kasih kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.